narik kritik. Kamu terpesona ya? Bisa dibantu kalian dari naskahnya. Spoiler tapi ya. Khususnya, Kalau dari aku sih sebenarnya memang untuk Kakak Bos itu memang itu bagian dari building karakter ya, bagian dari building karakter karena saya sih pengennya memang orang itu bisa mendapatkan pengalaman yang utuh mengenai cara berdialek orang itu seperti apa. Makanya kan kalau misalnya teman-teman yang nonton tadi itu pasti merasa kayak trustnya itu tinggi banget karena saya pengalaman banget dengan film-film Indonesia Timur yang harus aktornya itu harus mempelajari dialek kami yang menurut saya itu tidak sesederhana gitu sehingga untuk kita yang orang asli itu mendengarnya itu tetap ada kayaknya diksinya keliru gitu. Makanya tadi kalau ditanya apakah pemilihan diksinya itu memang untuk menebalkan karakternya, iya karena memang saya sengaja dari penulisan kalau misalnya nanti teman-teman baca dia punya skrip itu banyak sekali yang dari skripnya itu udah tulisannya itu memang udah dialek timur gitu. Jadi memang termasuk Kakak Bos dan teman-teman yang lainnya selain saya kasih kebebasan untuk bereksplorasi untuk mencari kalimat yang paling kena ini yang paling bisa karakter yang mana tapi sejak penulisan memang sudah saya tebalin sudah gitu. Mari ketemu Glory di mana? Tadi saya ketemu di dalam. Pertanyaan bagus. ya Ketemu awalnya Glory. belum pernah acting sama Ya. sekali dan ini perdana acting. Iya. Kalau saya itu kemarin sempat diskusi sama Pak Ernest juga ya mengenai proses kenapa kita berani pakai Glory sebagai aktor dalam film ini gitu. Karena setelah kami diskusi mungkin karena kami pun mengawali karir kami di industri film dengan cara seperti itu. Orang yang nggak pernah acting sama sekali, tapi beban scene-nya itu udah yang berat-berat banget dan saya sama Ko Ernest sepakat ya kalau misalnya saya sama Ko Ernest pada momen itu pertama kali main film bisa, kenapa kita nggak percaya anak ini untuk bisa juga gitu. Tapi agak ada kebetulannya memang udah rencana semesta. Jadi casting director kami itu karena Ari minta dicarikan aktor Indonesia Timur perempuan usia kurang lebih sekitar di skrip tuh 17 ya Pak? 17 tahun. Dan sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Maka casting director kami mulai search utamanya di Instagram ya. Karena sering nge-search itu algoritmanya membaca, oh dia lagi nyari perempuan timur yang muda nih. Muncullah tiba-tiba foto Glory di Instagram mamanya masuk di tab explore-nya casting director kita. Jadi memang sudah diantar oleh Tuhan. Ini yang kau cari. Di antara casting-casting yang lain juga pas saya lihat kan setelah casting video kita ada casting secara langsung kan. Di antara casting-casting yang lain berasa masuk di dalam ruangan itu auranya itu langsung udah berasa gitu kayak ini angel yang saya butuhkan gitu kayak sengak banget anaknya. Gak ada sopan-sopannya. Ada sopan-sopannya. Hari kasih dalam ngedirect apa pembukaan sendiri kan kita tahu sebetulnya filmnya yang tadi dibilang tapi kan jadi homo gitu ada kesulitan nggak? Nggak ada sejujurnya aja teman-teman ya saya tuh merasa semuanya itu jalan begitu saja karena justru mungkin ya setelah saya rasakan kerja dengan teman-temannya saya ini mudah karena kita sama-sama paham apa yang kita mau bangun gitu. Jadi tidak ada proses untuk mempelajari karakter orang timur seperti apa lah wong dia memang orang timur gitu. Mempelajari karakter bapak-bapak seperti apa ya dia memang bapak-bapak gitu. Mempelajari karakter orang yang doyan baku pukul ya memang dia doyan baku pukul. Ya mungkin ya Bang ya saya tidak tahu. Jadi segala sesuatu yang saya tuangkan di naskah itu ketika saya lempar kepada pemain itu punya pemahaman yang setara gitu. Sehingga kita menurutku sih cenderung tidak banyak kesulitan. Kalau ke sini ini kan kali pertama ya kan seperti apa nih Bang tantangannya sama waktu waktu pertama dikasih memang sempat saya tanya tadi kan kita sebenarnya karena memang banyakkan orang tanggapannya saya paling kan kebanyakan yang dilihat kan action terus wilayah gitu kan tiba-tiba dikasih seperti ini mampu tidak memang pertanyaan itu memang akan ditanya karena belum pernah dilihat bukan karena bisa nggak bisa kita hanya kalau mungkin beri teman-teman yang lain pun sama mungkin kalau diberi kesempatan kita akan berusaha puji Tuhan bertahun-tahun kesempatan saya kali ini dan begitu kesempatan yang banyak orang bilang kesempatan kita akan 2 kali mungkin coba yang pertama saya berusaha untuk terbaik-baiknya ya kita saling support saling ini melengkapi puji Tuhan hasilnya teman-teman ada kendala bagaimana? Enjoy sih kendalanya kita kan itu enjoy kita saling Mari ada scene yang cukup menarik tadi ketika Kakak Bos tadi mengawal Kak Indah dari kejaran wartawan. Dan itu relate banget tadi mungkin. Kayaknya itu nggak hanya relate ke saya tapi relate ke kalian juga ya. Kayak iya sih kelakuan kita kadang-kadang begitu ya. Kenapa gimana? Terinspirasi dari mana?
terinspirasi dari interaksi kita selama ini. Komedi realita, tapi itu mungkin bagian dari apresiasi saya terhadap upaya teman-teman juga sejauh ini. Bukan bermaksud untuk apa-apa ya, maksudnya kadang-kadang memang hubungannya seperti itu gitu. Jadi untuk saya sih itu memang agak personal, tapi mudah-mudahan itu menjadi surat cinta yang bagus juga untuk teman-teman. Siap. Thank you Bang Ari, thank you. Anak-anak Timur. Anak timur. Anak-anak Timur. Ini logonya dari awal Ari memang minta kasuari ya, Ri? Atau Iya. Ari memang minta kasuari, terus logo ini dibuat oleh production designer kami, Tepan Koben, yang mungkin terkenal dulu video klip ya. Tepan yang bikin ini logo, timnya Tepan yang bikin logo ini. Ini logo gengnya Kakak Bos. Gengnya Kakak Bos. Karena kalau Indonesia Timur kan ada banyak hewan yang mungkin bisa merepresentasikan ya. Salah satunya mungkin cendrawasih. Iya. Tapi kan itu dia Papua banget ya? kecantikan dan keindahan. Oh. Tapi kasuari ini memang jangan kita kasuari lah. Kasuari itu dia bisa bolong-bolong. Bolong, ya. Jadi memang kasuari itu cukup merepresentasikan kekuatan. Iya. 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 Kalau campur tangan, sebenarnya teman-teman pemain bisa menyaksikan langsung. Kadang-kadang saya sebagai pemain dan sebagai sutradara juga di film lain dan produser juga sering berdebat sama Ari, karena menurut interpretasi saya kayaknya Alan nggak gitu Deri, tapi Ari nggak, Alan begitu ya. Kita posisi aku di situ sebagai pemain, jadi pemain pasti nurut sama maunya sutradara. Kalau misalnya interpretasiku ternyata salah, kita ikutin aja maunya sutradara ya. Terbukti teman-teman bisa nilai sendiri apakah karakter Alan di situ kira-kira cocok atau tidak. Banyakan arahannya walaupun saya juga sutradara, tapi ngikut sama apa yang dimau sama Ari Kritik. Paling kalau dia udah kesel dari debat sebagai pemain, dia tiba-tiba ke produser, sini lu ngomong. Aduh ganti posisi. Bisa. Oke, kita ubah. Masuk yang pingsan itu. Hah? Ya itu dari skrip ya, Ri, ya? Dari skrip udah ada itu. Oh, tapi itu improvisasi. Hah? Itu improvisasi. Mau pingsannya seperti apa terserah. Oh iya. Itu retake banyak itu. Awalnya kan gue udah langsung aja kan brek gitu. Terus Ari, jangan gitu, langsung ada gini-gininya dulu katanya. Emang ngerjain produser aja. Bang Ari, mungkin satu lagi Bang. Tadi kan di adegan terakhir ada lagunya Mendiang ya. Itu tuh gimana tuh proses menemukannya Bang? Di kredit mungkin, di kredit. Oh, yang di kredit. Oh, yang di kredit. Yang di kredit. Kalau tampil spoiler. Nggak bisa. Oke. Ada lagi? Kenapa yang bikin Kakak Bos tuh dari menjadi penyanyi mungkin sih kalau saya sih sebenarnya itu tuntutan cerita skenario aja ya, karena memang bagi saya sih Indonesia Timur itu terkenalnya 3 hal itu ya. Penyanyinya, orang kan pasti relate Indonesia Timur itu suaranya bagus-bagus. Ternyata belum tentu. Ternyata belum tentu gitu. Jadi mungkin karena Indonesia Timur banyak yang terkenal sebagai penyanyi, maka itu menjadi salah satu main story-nya saya gitu. Sehingga saya mencoba ibaratnya apa ya, bukan membandingkan ya, tetapi memasukkan 2 unsur itu di dalam satu ceritanya saya tentang debt collector-nya kita, tentang mungkin sepak terjangnya kita di keamanan, mungkin penagihan, tentunya dengan dunia tarik suara. Jadi memang itu memang bagian dari cerita yang dibangun. Spoiler juga. Boleh nggak pertanyaannya yang Spoiler dong kalau dijawab dong. Siap. Kalau scoring lagu Ya. kan Kakak Bos ada lagu sendiri tuh. Itu scoringnya prosesnya gimana? Konsepnya dari Ari itu, kalau setiap Kakak Bos muncul harus ada lagu khususnya itu. Ya. ya, jadi kalau scoring itu memang saya, Bang Alden dengan Bang Igor ya, itu hampir setiap hari kami bertiga itu sama-sama terus setiap kali kita menentukan sesuatu. Sehingga kadang-kadang kalau udah sampai ngide sesuatu kayak kita bikin begini, teman-teman kalau sama-sama dengar, ya itu ada beberapa yang kami bertiga aja yang isi. Udahlah kita isi saja bertiga gitu. Jadi kadang-kadang, oh Bang itu bisa nggak suara saya nggak terlalu jelas? Bisa deh, tenang aja gitu. Jadi emang kami sih scoringnya kita sih, Bang Igor Saikoje sama Bang Alden. Yang anak timur dua-duanya juga. Ya, anak timur juga dua-duanya. Bang Igor juga orang Palu, Bang Alden juga orang Ambon. Jadi kita bertiga itu memang udah chemistry-nya udah jalan. Jadi kita mau ngapain itu
saya ngide begini mereka berdua bisa nerjemahin, mereka ngide bagaimana saya juga bisa nerima gitu karena kita setuju bahwa itu bisa memperkaya gitu. Dan saya kan memang bukan musisi ya, jadi kadang-kadang ke mereka berdua itu emang lo maunya gimana Rik? Kayak gini bang kira-kira ding ding dong dong gitu. Terus mereka yang nerjemahin loh. Jadi memang diskusinya kadang-kadang suka aneh tapi yang penting hasilnya.